Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Papat bali ejo ke uripe Allah. Bila manusianya sudah datang kepada Tuhannya, bila manusianya bersedia menjadi rasulnya Allah, maka itulah Islam. Kalau manusia belum mau jadi rasulnya Allah, ya belum Islam. Kenapa? Karena manusia belum menyerahkan kewujudannya, belum menyerahkan kekuasaannya, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya. Maka manusia masih menjadi rasulnya iblis, rasulnya hawa nafsunya sendiri, sehingga manusia anti Tuhan di dalam dadanya, kecuali yang wujud hanya dirinya sendiri. Iya kan Kang Mas? Alhamdulillah. Monggo yang mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada para sahabat yang sudah mengirimkan uluk salam di atas tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada dua. Kelihatannya saja ada dua Kang Mas. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Kelihatannya ada nama dua, padahal esa, padahal satu terus. Tapi tergantung, kalau yang esa masih manusianya, Allahnya gaib. Tapi kalau yang esa sudah Tuhannya, gaiblah manusianya, hanya satu. Kayaknya seolah-olah ada dua, tapi sejatinya hanya satu. Kalau yang wujud masih manusianya, ya manusianya anti Tuhan. Tapi kalau yang wujud hanyalah Tuhannya, maka manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Esa yang di dalam hati tak bisa ada dua. Kalau manusianya yang esa, yang tunggal, yang ada, yang wujud, pasti Allahnya gaib. Tidak ada dua, hanya satu selamanya Kang Mas. Monggo dilanjut Kang Mas. Ya itu tadi. Kalau saya menyikapi itu tadi Gus, sikrul apa namanya tuh, Bizahar, terus bisir, terus sirul asrol, terus fana uzikri, itu memang kalau boleh dikelompokkan dua itu. Kalau bizahar sama bisir itu jadi satu, yaitu itu yang menyebut nama. Ini bukan dikatakan zikir, ini hanya menyebut. Kemudian yang kedua sirul asror, itu yang mengingat. Kemudian fana uzikri itu tadi. Nah cuman jadi ada zikir langit dan ada zikir bumi. Kalau menurut saya itu Gus, itu bukan tingkatan, soalnya jadinya berbeda. Ketika seorang hamba itu berzikir di zikrul zahar tadi, yang menyebut nama, yang memanggil nama, maka itu nanti akan terjadi kasab, Pak. Biasanya seperti itu. Bukan safak aroma. Alamannya itu ya akhirnya manusia itu merasa roh sak turunnya ke daden ada seperti itu, kemudian tambah jauh dari bisa membaca orang. Nah, itu hanya permainan ilusi Gus. Nah tapi kalau menurut penelitian ya yang saya alami, ternyata yang aman itu yang zikir nomor 3 dan 4 tadi. Itu memang kita zikir, benar-benar zikir, artinya mengingat di sini lewat rasa. Nah akhirnya yang datang itu yang disebut dengan panglima itu, yang guru sejati itu. Kalau beliau kan seperti itu. Nah itulah yang akan menuntutnya. Nah sehingga ngaji di dalam hakikat itu enggak terlalu banyak-banyak Gus. Ketika banyak ngaji
diruntut segala macam. Itu juga jadi bumerang nantinya. Dia tidak akan Tambah bisa bingung. melepas dari pengetahuan itu tadi. Akhirnya dia hanya haus ataupun kalau Jawanya nyego dengan ilmu. Sedangkan ilmu itu itulah makhluk itu. Ilmu itu akhirnya dia itu hanya berkutat di pikirannya, tidak sampai kepada amal. Hanya terus dia itu mengucapkan kebenaran, berbicara ketokane ngomong hakikat, tapi hatinya itu kok enggak gitu loh. Ya, dalam berbicara hakikat tapi hatinya kok enggak madep gitu loh. Gitu. Eto yang bertuhan tapi anti Ya. Tuhan, ya kan? Ya artinya kan gini, ya kelihatannya sholat tapi sejatinya enggak. Betul. Nah itulah yang jadi bumerang ketika ya mohon maaf bukan ahli ilmu ya. Ya lebih kepada praktek ya, tapi prakteknya jalan yang benar. Ya artinya memakai pakem-pakem Rasulullah, artinya caranya ke wudhu, bukan majduk. Kalau majduk kan ya itu. Tapi dalam kebalikan lagi terserah kepada Sang Maha Hidup tadi mau ditaruh di mana, karena kita tidak bisa keluar dari punya Allah ini. Tidak bisa keluar dari rencananya Allah, apapun itu, maupun doa, maupun selamatan, maupun apa, tidak bisa keluar dari rencananya Allah. Waktunya marifat, ya marifat. Waktunya nggak marifat, ya nggak marifat. Enjoy saja. Enjoy saja. Ya. Karena tidak bisa, tidak ada. Soalnya sudah di-float sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berdiri sendiri, tidak ada yang mempengaruhi. Karena sesungguhnya ya, tidak ada selain dia. Kalau ada 2 atau 3, berarti ada yang mempengaruhi. Misalnya kayak presiden mau merencanakan undang-undang sesuatu misalnya. Itu dia tidak bisa memutuskan, harus lewat DPR dulu, dikaji dulu. Ada pengaruh. Tapi kalau Gusti Allah apa pengaruhnya? Tidak ada. Karena Allahu somad itu tadi. Tidak ada dewan pengawas Gusti Allah, itu tidak ada. Ya semaunya dia, bebas. Mau dikafirkan dalam bentuk duit, yo dikafirkan, enggak, yo enggak. Ini ngerinya kalau teman-teman yang masih ke hijab, masih dideleh sama diletakkan, ataupun dideleh Allah di ahli hijab, yaitu syariat, itu memang masalah, akan terjadi tengkara. Tapi dibalikan itu semua ya kehendak Allah gitu. Enjoy aja, mau berdebat, mau lurus-lurus, ya kita enjoy aja. Itu di room yang membahas semacam itu ya seperti itu, Gus. Ya mau berdebat, saya juga pernah naik ke roomnya Bang Rizal itu di debat gitu ini ya enjoy aja. Karena sudut pandangnya berbeda, cuman saya kadang-kadang ayo kita batasi ya, kita ini ngomong hakikat loh ya, bukan oke. Kalau hakikat ditinjau dari pekeh ya mesti tawuran awak dhewe. Ataupun pekeh ditinjau dari hakikat ya tawuran. Gak masuk. Yang disebut amal soleh iki ditinjau dari syariat ya seperti itu. Nah, dari hakikat memang berbeda. Misal begini Gus, saya sering contohkan itu. Misalnya kayak doa dari ranah syariat, pekeh itu wajib. Yo dalilnya yo Gusti Allah sing dawuh doalah Ud'uni astajib lakum. Ya gitu.
Tapi lek ditinjau dari segi hakikat, sampean sopo kok njaluk-njaluk merintah-merintah Gusti Allah? Ya kan ya ono ta. Nggih. Ora duwe unggah-ungguh tata krama terhadap pangeran. Merintah isine donga iki kan filul amri to, Gus. Nggih. Merintah kok ngatur ora trimo. Endi sih kersa. Padahal Gusti Allah sudah menyiapkan yang terbaik besok ke depan, misal masalah anak ya sudah disiapkan. Awak juga ngerubah itu anakku begini. Kan ngono. Ya kurang ajar ya, Gus. Ya, kan gitu, Gus. Jadi ya. Nah, sehingga ketika tapi aku senang, Gus. Ya, ilmu semacam ini perlu di-share-sharekan ya terus karena inilah ketika pemahaman umat itu sudah ataupun ilmu hakikatnya mengalami kemajuan sehingga ya kedamaian akan terjadi. Kalau dipakai syariat, jangankan beda agama, beda keyakinan, beda aliran, satu NU-nya misalnya, satu Muhammadiyahnya, satu keluarga, satu bangsa itu tukaran, karena pandangannya berbeda-beda. Tapi kalau di hakikat tidak satu, pandangannya satu sehingga bisa jadi bukan saya mengatakan wihdatul adyan, bukan agama satu ndak, bukan menyatukan secara syariahnya ndak. Ya masing-masing yo karepmu mau ngedep salib secara fisiknya iya karepmu kono, tapi hatimu ojo mau ngadep mau madep batu segi 4 nang Mekah ngono ya monggo, tapi ojo hatimu ojo ngono. Ya dilanjut, Gus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kang Gus, monggo Kang Gus. Wejanganipun kula midhangetaken. Monggo. Ya, saya ngikut aja, Pak. Ikut aja. Yang dijelasin Mas Banyu. Udah baik. Izin follow Gus, Kang Gus. Iya. Nambah seduluran. Nggih. Monggo Mbak Yasmin, monggo ditambahkan. Bila Mbak Yasmin, monggo Mbak Yasmin. Mbak Yasminnya lagi buat kopi mungkin. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi dengan ilmu hakikat makrifat inilah untuk menyatukan seluruh syariat-syariatnya manusia. Meskipun syariatnya manusia berbeda, tapi disatukan dengan ilmu hakikat makrifat. Contoh begini, Nabi Muhammad dulu kendaraannya naik onta. Seumpama kita pun hidup di Mekah sana, naik onta seperti Nabi Muhammadnya naik onta. Tapi kalau imannya beda dengan imannya Nabi Muhammad, apakah itu dikatakan syariat yang sama? Meskipun sama-sama naik ontanya. Bila iman hatinya di dalam hatinya yang wujud masih manusianya, ya imannya beda dengan imannya Nabi Muhammad. Meskipun sama-sama naik ontanya. Nabi Muhammad bukan kamu yang melempar. Melempar saja tidak bisa, apalagi hidup. Apalagi naik onta. Ya enggak, Kang Mas? Jadi yang dimaksud menyamakan seluruh syariat-syariat manusia itu agar manusianya lillahi ta'ala. Meskipun di sini kita naik mobil, di dalam hati kita, aku tiada berkuasa naik mobil, naik motor, jalan kaki, duduk, kecuali hanyalah digerakkan Allah. Inilah syariat yang sama dengan syariatnya para nabi dan para rasul.
Meskipun beda syariatnya, tapi ujung-ujungnya sandarannya sama kepada uripe Allah. Iya enggak Kang Mas? Akhirnya sama-sama syariatnya menjadi syariatullah. Nabi Muhammad tidak bawa syariat sendiri. Mana mungkin Nabi Muhammad punya syariat tanpa uripe Allah yang menghidupi Nabi Muhammad. Sama dengan kita. Kita pun tak punya syariat. Duduk saja tidak bisa. Makan, ngerokok, ngaji, sholat. Tidak bisa. Kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya milik Allah. Inilah tempat penyatuan. Ketemu Tuhan yang ahad. Tuhan yang esa. Apapun syariatnya. Meskipun kita agama Islam, ada orang agama Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya. Bila hatinya ketemu dengan sang ahad Tuhannya, maka semua syariatnya sama. Kenapa? Sama-sama sudah diserahkan kepada sang pencipta. Akan tetapi bila manusianya belum ketemu sang penciptanya, maka syariatnya syariati hawa nafsune dewe-dewe, ya perang terus. Tidak akan pernah ketemu persamaannya. Karena manusianya belum jadi rasulnya Allah, tapi menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri, beragama dan bertuhannya, pemahamannya, penafsirannya, versi hawa nafsunya sendiri. Monggo dilanjutkan Mas. Monggo Kang Gus. Kang Gus, ayo monggo Kang Gus. Mana suaranya? Monggo di Medar Gus. Ini gantian lah. Di sini mudzakarah saling belajar kok. Sama-sama belajar. Enggak. Sama aja kok, cuman masalahnya apa ya, nggak ada masalah sih, sama aja, cuman kadang maaf ya, kebanyakan gitu, maaf ya, ini saya sendiri ya, bukannya mau apalah, kita sharing, kita terlalu banyak teori, prakteknya mana, itu aja yang penting praktek pengabdian. Allah nggak butuh hakikat, nggak butuh syariat, nggak butuh marifat, nggak butuh, udah aja. Sebenarnya yang butuh kita itu kan masuk ke bawah nafsu. Kita ngaku syariat nafsu, ngaku hakikat nafsu, itu sebenarnya hati-hati. Betul. Semua yang dipakai nafsu gitu kan, maaf kesepuhan gitu, kalau Ya. saya gitu ya, kebanyakan kita tuh terbawa nafsu. Kita ngaku ini kadang bener gini, inna sholati wa nusuki, bohong, nggak ada kita inna sholati wa nusuki. Wong istri kita diambil orang lain aja nggak terima, mana inna sholati wa nusuki semuanya, katanya milik Allah, buktinya kata kita segitu aja, kita udah nggak ada apa-apanya, baru segitu aja kalau menurut saya ya. Yang pentingnya udah nggak usah apa-apa, kita kayak apa ya, bukannya apa, contohnya kayak abdi-abdi keraton, contohnya ya, kayak di keraton kan, abdi-abdi keraton gitu kan, mana dia, itu saya luar biasa salutnya gitu sama raja. Contohnya nggak digaji, nggak dipapaun, manut sama sang raja, gitu aja tuh, itu aja, tanpa pamrih, udah aja gitu. Kalau menurut saya gitu ya, ini sharing aja, maaf. Sip. Contoh kelakuannya kayak gitulah, contoh lakunya kayak gitu aja. Itu maaf kesepuhan, monggo dilanjut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya tambahkan sedikit. Memang pemahaman manusia selama ini masih terbelenggu dengan pemahaman hawa nafsunya tentang ketuhanan. Seolah-olah Tuhan itu maha baik saja. Kebaikan dari Tuhan, kejelekan dari manusianya. Berarti bila kebaikan dari Tuhan, kejelekan dari manusianya, ada dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Contoh yang dicontohkan oleh Kang Mas tadi.
ketika istri kita diambil orang kita marah. Lah yang bisa marah itu siapa? Yang bisa tidak marah siapa? Marah dan tidak marah ya bodoh wae bila manusianya sadar bahwa sesungguhnya manusia hanyalah diperankan Tuhannya, bisa marah, bisa sabar, bisa taat, bisa maksiat. Maknanya khairihi wasarihi minallah. Tak ada, bila tak ada hidup maka tak akan ada semua itu. Contoh, kita ngaku sudah bertuhan, akan tetapi ketika kita dihujat orang kita marah. Di dalam hati kita makna dari marah itu bukan kuasa manusianya. Manusianya pun juga tak berkuasa untuk sabar. Marah dan sabar bukan milik manusianya. Bila kita sudah menyerahkan marah hanya milik Allah, yaitulah Islam, yaitulah penyerahan. Akan tetapi pemahaman manusia selama ini hanya kebaikan hanya dari Allah, keburukan dari manusianya. Berarti manusianya masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya. Dikira Allah tidak bisa berbuat buruk. Allah maha membunuh, Allah maha mematikan. Apa itu tidak buruk? Allah maha menyempitkan, Allah maha melapangkan. Apa menyempitkan itu tidak buruk? Dikira Allah baik saja. Allah berkuasa, itulah kesempurnaan Allah di dalam yang berbeda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa سالمين وعلى